Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam perkuliahan statika dan dinamika mesin. Ya, kemarin sudah kita pelajari tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerak vertikal dan gerak melingkar. Nah, baik ya, kemarin gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Ini contohnya yang pada gambar sebelah kiri bawah ini. Nah, gambar yang sisi bawah ini, kiri bawah ini, yaitu berarti benda dari titik A bergerak menuju ke titik B. Nah, ini kalau diibaratkan sebagai sumbu X, Y, dan Z, ya, maka ini yang berubah, berubah nilainya adalah sumbu X saja. Sumbu Y-nya adalah 0. Betul kan seperti itu? Ya. Ini yang berubah sumbu X, maka sumbu Y-nya ini 0. Ini kalau diibaratkan dimensi, ya, benda itu bergerak satu dimensi, ya, karena dia hanya bergerak pada satu bidang sumbu, yaitu sumbu X. Ya. Nah, kalau ini yang gambar sebelah kanan bawah ini adalah gerak vertikal. Ya. Kenapa kok vertikal melengkung, Pak? Ya, karena kalau kita berada di bumi, semua benda yang bergerak ke atas pasti akan tertarik oleh gaya gravitasi. Kecuali kalau kita membahasnya di luar angkasa, ya. Ketika didorong saja sedikit pasti akan bergerak terus, ya. Kalau di bumi tidak. Segala sesuatu yang bergerak ke atas pasti akan tertarik oleh gaya gravitasi dan jatuh lagi ke bumi. Maka di sini ada dua sumbu yang bekerja pada gerak vertikal, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, itu. Jadi contohnya yaitu ini gerak gerak peluru, ya, yang membentuk parabol. Nah, gerak peluru ini dalam aplikasinya itu contohnya yaitu seperti roket, ya, roket penghancur tank, yang namanya Javelin. Ini yang ditembakkan oleh seorang tentara misal di sini. Melewati misal gedung-gedung atau rumah, nanti tanknya di sini, lah ini nanti kena. Ya, itu contoh penggunaan dari gerak vertikal maupun gerak peluru. Ya, itu. Nah, kalau yang gerak melingkar seperti apa, Pak? Gerak melingkar itu contohnya yaitu seperti gasing putaran itu, ya, gerak melingkar. Kalau gasing kan dia berputar, ya, berputar. Nah, jika putarannya itu cepat, ya, maka dia putarannya akan stabil. Ya. Kalau gasing itu putarannya sudah mulai melemah, maka akan seperti oleng. Ya. Nah, gerak melingkar ini kalau kita kalau kita amati, dia memiliki 3 sumbu, ya. Sumbu X dan Y maupun Z. Nah, nanti pada slide selanjutnya akan kita bahas tentang gerak melingkar, ya, atau 3D, 3 dimensi. Karena di situ ada gambarnya, ya, contoh contoh gerakannya. Ya, ini yang kita bahas yaitu gerak vertikal dulu, ya. Jadi yang namanya gerak itu kalau diaplikasikan pada gerak sumbu itu ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalau 1 dimensi dia hanya 1 sumbu X, ya, 1 sumbu X, ya, yang bekerja Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0. Nah, kalau gerak vertikal itu 2 sumbu X dan Y. Kalau melingkar itu 3 sumbu X, Y, dan Z itu dia memiliki arah, ya, arah putaran. Itu. Nah, yang selanjutnya itu gerak peluru. Nah, gerak peluru itu disebut sebagai gerak parabolik. Ya. Merupakan gerak yang terdiri dari gabungan gerak lurus beraturan atau GLB pada arah sumbu horizontal dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan pada arah sumbu vertikal. Nah, kenapa kok gerak lurus beraturan itu bekerja pada garis sumbu horizontal? Nah, karena di sini, ya, untuk sumbu horizontal itu tidak terpengaruh,
ya diibaratkan tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi sumbu X-nya itu. Nah, kalau yang vertikal, kenapa gerak lurus berubah beraturan? Karena di sini ada pengaruh gaya gravitasi karena ketika ketika benda itu bergerak ke atas, maka lambat laun kecepatannya akan berkurang karena yang pertama dikurangi oleh gaya gravitasi, yang kedua ya itu karena hambatan udara ya. Kalau yang horizontal pengaruhnya biasanya hanya satu, yaitu hambatan udara ya. Kalau yang vertikal ada dua, hambatan udara dan gaya gravitasi ya. Kemudian untuk setiap benda yang diberi kecepatan awal sehingga menempuh lintasan gerak yang arahnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, kemudian bekerja terhadapnya dan juga dipengaruhi oleh gesekan udara, benda tersebut disebut mengalami gerak luruh. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan gerak luruh. Ya. Gerakannya parabol. Ya. Nah, untuk persamaan gerak peluru sendiri, ya bisa kita cermati pada slide. Untuk mencari kecepatan awal, maka untuk komponen horizontalnya atau V0x atau kecepatan awal kan diibaratkan 0 ya di sini ya. V0x dan V0y-nya besarnya rumusnya seperti ini ya. Untuk mencari V0x ini ya, V0 kali cos theta dan V0y kecepatan awal pada sumbu y, V0 kali sin theta ya. Kemudian untuk mencari komponen kecepatan horizontal konstan, maka pada setiap saat T waktu yang ditentukan akan diperoleh ya Vtx-nya yaitu V0x plus percepatan kali waktu. Nah, karena percepatannya di sini konstan itu diibaratkan dengan 0 ya, maka di sini berubah jadi 0. Nah, kemudian karena ini berubah jadi 0, maka tinggalnya V0x. V0x itu sama dengan V0 cos theta. Jadi nanti yang rumus yang digunakannya ini untuk mencari Vtx-nya ya, yaitu V0 kali cos theta. Nah, kemudian untuk mencari x-nya ya, itu rumusnya V0x kali T ya plus setengah A kali T kuadrat. Nah, karena A-nya itu 0, kecepatannya kan konstan. Maka di sini dirubah setengah kali 0 kali T kuadrat. Maka X-nya itu yang digunakan yaitu rumusnya V0X kali T. Yang ini saja. Itu ya. Nah, kemudian untuk mencari percepatan vertikal, ya itu karena vertikal itu kan di situ ada hambatan, yaitu gravitasi. Kalau udara kita ibaratkan tidak terlalu berpengaruh sehingga kita tidak membahasnya di sini. Karena yang paling berpengaruh adalah gravitasi sehingga di sini diminuskan G. Sehingga komponen kecepatan vertikal pada saat T adalah seperti berikut. VTY atau kecepatan pada saat waktu ditentukan pada sumbu Y itu sama dengan V0Y dimin gravitasi kali T atau waktu. Nah, sehingga sama dengan V0 kali sin theta minus G kali T. Ya. Ini untuk mencari pada sumbu Y-nya, ya, V0Y kali T minus setengah G kali T kuadrat. Nah, ini untuk mencari V kuadrat TY-nya, V kuadrat 0Y minus 2G kali Y. Ya. Nanti tinggal dicari, ya disesuaikan dengan parameter soalnya. Kalau di situ diketahui adalah sudut, ya, maka yang digunakan adalah rumus yang pertama ini. Ya. Itu kalau yang diketahui pada soal itu adalah T, ya, maka yang digunakan adalah yang ini, ya. Kalau yang diketahui itu adalah sumbu Y dan gravitasi, ya, maka gunakan yang rumus ketiga ini. Ya. Seperti itu untuk persamaan gerak peluru. Nah, kemudian gerak melingkar. Nah, ini
Ini gerak melingkar atau tiga dimensi dapat diuraikan menjadi kombinasi dalam tiga arah, yaitu X, Y, dan Z. Nah, X-nya itu, ya ini contoh ya, ini ketika kalian berada pada pasar malam ya, yang mainan anak-anak yang seperti kincir, kemudian ada kuda, kemudian ada ombak banyu, kalau di Pekalongan itu ada. Ini di pasar malam ya. Ini ketika belum berputar, nah, maka ini belum membentuk sudut. Ya. Ininya belum membentuk sudut sehingga ini lurus dengan ini. Ya. Ini letak anaknya itu lurus dengan ini. Ya. Ini belum berputar. Nah, ketika berputar berarti kan dia bertambah cepat ya, sehingga ini membentuk sudut. Dengan bertambah cepatnya ini berarti ini dari ada jarak dari sumbu apa namanya sumbu ini Y atau tiangnya ini bergerak ke sini. Ini berarti ibaratkan sumbu itu di sini ada perubahan yaitu sumbu X lah, kita katakan sumbu X ya. Kemudian berputarnya itu dia sumbu Y ya. Berputarnya ini sumbu Y ya. Kemudian ketika putarannya tambah cepat maka ini semakin sudutnya semakin besar. Ini semakin terangkat ya. Semakin terangkatnya ini kan berarti ada sumbu yang ke atas. Nah, ini maka ini ibaratkan adalah sumbu Z-nya ya. Itu. Jadi di sini bekerjanya tiga sumbu ya. Semakin cepat maka sudut A-nya semakin besar ya. Itu. Kalau semakin lambat maka sudut A-nya semakin kecil. Itu. Nah, nah contohnya seperti itu ya untuk gerak melingkar. Ada tiga sumbu ya, sumbu X yang ini jarak antara sumbu tiang ini dengan lingkarannya ini semakin besarnya ini sudutnya jarak ininya, kemudian arah gerakan melingkarnya itu ibaratkan sumbu Y, dan semakin besar sudutnya ke atasnya ini diibaratkan adalah sumbu Z. Nah, kemudian contoh gerak melingkar lagi, ya, yaitu gerakan melingkar seperti pegas atau gerak parabola yang tertiup angin dari arah tegak lurus bidang parabola. Yang paling gampang contohnya adalah seperti ini. Ini untuk memahami konsep dari gerak melingkar. Nah, pada gerak melingkar kita biasa apa ya? Dulu waktu sekolah itu mendengar rumus yang dijelaskan oleh guru-guru kita yaitu frekuensi dan periode. Ya, istilah ini sering kita temukan pada gerak melingkar. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam satu detik. Yang dihitung adalah banyaknya putaran yang dilakukan oleh suatu objek dalam satu detik. Satuannya adalah Hz, Z. Nah, kalau periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Nah, rumus persamaannya adalah seperti ini. N itu banyaknya putaran, T itu waktu, satu putaran sama dengan 2pi radian. Ya. Ingat-ingat satu putaran adalah 2pi radian. 1 RPM atau rotasi per menit A sama dengan pi per 15. Nah, itu. Nah, kemudian untuk kecepatan dan percepatan gerak melingkar. Ya. Pada gerak melingkar terdapat hal penting yang harus diperhatikan, yaitu semua persamaan kecepatan dan percepatan selalu menggunakan persamaan kecepatan sudut. Ya, ya karena tadi satu lingkaran itu full 360 derajat. Ya, kecepatan sudut dan percepatan sudutnya digunakan di sini. Nah, ini simbolnya omega ya. Ini misal V1, ini V2. Dari sini bergerak ke sini dia membentuk apa namanya kecepatan sudut ya. Ini omega. Nah, kemudian kecepatan merupakan kecepatan linier atau kecepatan yang biasa kita jumpai dalam gerak lurus ya. Kecepatan sudut atau disebut omega ya simbolnya itu W dan kecepatan linier simbolnya itu V dihubungkan dengan persamaan omega sama dengan V per R. Ya, di mana V-nya itu kecepatan linier meter per sekon, R-nya itu adalah jari-jari lintasan. Ya. Jari-jari lintasan objek, satuannya meter. Itu.
Nah, kemudian nilai kecepatan sudut ya dapat dicari jika diketahui frekuensi maupun periodenya. Untuk mencari nilai kecepatan sudut omega dipakai rumus W atau omega sama dengan 2 kali pi kali F atau omega sama dengan 2 kali pi kali 2 kali pi per T ya atau periode di mana W atau omega kecepatan sudutnya satuannya yaitu radian per sekon, radian per detik, pi-nya boleh pakai 22/7 atau 3,14. Nah, kemudian pada gerak melingkar juga ada gerak sentripetal ya. Nah, pada gerak melingkar terdapat suatu percepatan pada objek yang mengarah ke pusat titik lintasan yang dinamakan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal arahnya tegak lurus dengan arah kecepatan linear. Nah, ini jika ibaratkan ini contoh ya, tadi ada mainan anak-anak yang di pasar malam itu. Apabila ini bergerak cepat, ya, mohon maaf tak kembalikan slide-nya ya biar lebih paham. Sebentar, slide-nya mana ini? Nah, contoh ya, ini jika gerakan putarannya itu sangat cepat ya, maka lama-lama si anak ini ya akan pastinya terlempar atau ke atas ya. Ini talinya itu jika ini bergerak terlalu cepat atau sangat cepat sekali, ini bisa terangkat sampai ke atas ini. Hampir menyerupai posisi dari sumbu atau tiang utamanya ini. Nah, ini jika bergerak sangat cepat sekali, ini pasti sudutnya akan melebar. Lama-lama hampir 180 derajat. Nah, itu. Ini kenapa kok berubah seperti itu? Karena intinya pada gerak melingkar itu jika percepatannya itu konstan dan bertambah terus, maka sudut ini akan berubah melebar, ya. Berubah melebar mendekati sumbu utama. Ya, ini namanya gerak sentripetal, ya. Atau gerak yang mengarah objeknya ke titik pusat sumbunya ini. Itu. Saya kembalikan lagi ke slide yang tadi. Nah, itu namanya gerak sentripetal. Ini geraknya mengarah ke titik pusat sumbunya, ya. Nah, persamaan percepatan sentripetal yaitu percepatannya itu A, simbolnya sentripetal itu S ya, sama dengan omega kuadrat kali R atau sama dengan V kuadrat kali R ya. Bisa menggunakan omega kuadrat kali R atau V kuadrat per R, tergantung parameter kasus atau soalnya ya. Di mana AS atau percepatan sentripetalnya adalah satuannya atau percepatan sudutnya meter per sekon kuadrat. Ya. Percepatan sentripetal menyebabkan timbulnya gaya sentripetal atau Fs yang juga mengarah ke pusat titik lintasan. Ya. Gaya sentripetal harus ada agar objek tetap bergerak dalam lintasannya, melingkar. Ya. Tetap bergerak pada lintasannya. Kalau semisal gaya sentripetalnya itu melemah, maka objek itu lintasannya berubah. Ya tidak, contohlah kayak bumi. Bumi itu lintasannya tetap, bulan itu lintasannya tetap. Kalau gaya gaya sentripetalnya itu berkurang, maka lintasannya akan berubah. Kalau berubah, maka akan bersenggolan atau bertabrakan dengan planet lain. Ya, itu. Contoh gambaran umumnya seperti itu untuk gerak sentripetal. Nah, persamaan gaya sentripetalnya yaitu untuk mencari gaya sentripetalnya ya, sigma Fs sama dengan M kali AS. Ya. Ini bisa menggunakan rumus yang ini ya. Atau sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Bisa menggunakan rumus yang ini juga. Atau M kali V kuadrat dibagi R. Ya. Di mana gaya sentripetal itu satuannya N atau Newton. M itu adalah massa benda. Ya. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini ya,
bisa menggunakan rumus yang ini, bisa menggunakan rumus yang ini. Tergantung dari parameter soalnya yang diketahuinya apa. Ya. Misal diketahuinya itu adalah A, berarti menggunakan rumus yang ini. Misal diketahui itu adalah omega dan R, maka pakai yang ini. Jika diketahuinya adalah V dan R, maka pakai yang ini. Ya, tergantung parameter soalnya. Nah, kemudian gerak melingkar secara vertikal. Jika sebuah benda digerakkan melingkar secara vertikal, maka komponen gayanya dapat dilihat pada gambar di bawah. Tadi kan kalau yang mainan anak itu sumbunya vertikal ya, mengarah ke atas. Nah, kalau ini ibaratkan adalah sumbunya itu mengarah ke bidang horizontal. Sehingga putarannya itu seperti kincir ya. Seperti kincir. Kincir di pasar malam itu kan kayak gini ya. Kalau ini tidak ada penyangganya, misal ini hanya sebuah tali ya. Hanya sebuah tali, maka putaran yang paling atas ini yang paling paling bahasanya itu apabila ada perubahan kecepatan misal melambat, yang paling atas ini yang tidak berbentuk lingkaran sempurna. Karena apa? Yang paling atas ini yang paling banyak atau bebannya itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau yang bawah itu malah di sini cenderungnya lebih tertarik gravitasi kalau ini sebuah tali ya. Ini lebih membentuk lingkarannya lebih setengah lingkaran ya. Kalau yang atas ini rada penjol lingkarannya karena ini dipengaruhi gaya gravitasi ya. Yang ada perubahan sudutnya yang paling banyak itu yang atas jika ini menggunakan tali. Kalau di kincir kan di sini ada penyangganya ya. Kincir itu ada penyangganya yaitu tiang, pasti tidak akan berubah. Kalau ini ada seutas tali contohnya seperti ini, maka di sini sudutnya akan berubah ya. Karena yaitu tadi ada gaya gravitasi bumi. Kalau yang bawah tidak masalah, yang atas yang paling banyak. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka kamu dapat langsung mencari nilai kecepatan linier benda dengan persamaan P sama dengan akar G kali R ya. Atau gravitasi kali R-nya jari-jarinya ya. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu gerak melingkar dan berbelok. Nah, contohnya di sini adalah satu mobil yang melaju pada lintasan ya, lintasan sirkuit yang melingkar ya, bergeraknya itu belok sambil melingkar ya. Kan ada kayak sirkuit Tamiya itu kan yang bentuknya lingkaran itu kan juga belok sambil melingkar. Nah, di sini ditambahi dengan sudut ya. Lintasannya ternyata tidak hanya belok dan melingkar, tapi di sini membentuk sudut, yaitu sudut theta. Nah, jika lintasannya memiliki kemiringan, mohon maaf kepencet. Jika lintasannya memiliki kemiringan sebesar sudut pada gambar di samping ini, mohon maaf ya, bukan di atas ya. Jika lintasannya memiliki kemiringan sebesar sudut seperti pada gambar di samping, maka dimasukkan pula kemiringan sudutnya ya. Sehingga persamaan kecepatan linearnya menjadi V sama dengan G kali R tangen theta. Kalau tadi kan nggak ada tangen tetanya ya, yang ini ya. Hanya V akar G kali R saja yang ini. Ini kan V sama dengan G, V sama dengan akar G kali R saja. Kalau ada sudutnya, ya, kalau dia hanya ada sudutnya seperti kasus mobil ini, maka yang dipakai adalah akar G kali R kali tangen theta. Ya. Tangen tetanya bisa kita cari, yaitu untuk mencarinya V kuadrat dibagi G kali R. Ya. Untuk mencari tangen tetanya, pakai yang ini. Ya. Kalau tidak diketahui itu ada soal. Hanya diketahui kecepatan, gravitasi, dan jari-jarinya saja. Ya. Itu ya untuk gerak melingkar dan berbelok. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.